قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengangkat sebuah video dari seorang Habib kaum muslimin. Dan menurut kami, video dari seorang Habib ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mendengar atau kita menyimak dari perkataan Habib ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sekutu. Allah Subhanahu wa taala punya serikat. Allah Subhanahu wa taala bekerja sama di dalam mengatur dunia ini kaum muslimin ya. Padahal kalau kita melihat lafaz-lafaz zikir itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa kaum muslimin. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di zikir pagi dan petang ya, itu ada bacaan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, yang Maha Esa kaum muslimin. Tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Habib ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila ingin melakukan sesuatu, dia minta izin sama wali kutub kaum muslimin. Coba ya, Allah Subhanahu wa taala kok bisa-bisanya melakukan sesuatu izin kepada wali kutub. Ini kan pelecehan kaum muslimin. Ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah kaum muslimin, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan bala, itu pasti ngomong ke wali kutub dulu kaum muslimin ya. Dan ini videonya kami ambil dari channel NU Online. Lagi-lagi yang seperti ini dari NU kaum muslimin. Kalau dari Salafi Wahabi nggak ada yang seperti ini kaum muslimin ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala kalau mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub ya. Nggak ngerti kutub apa, wali mereka ini kaum muslimin, wali kutub katanya ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah kaum muslimin, sampai di sini sebenarnya kalimat dari Habib ini nggak ada yang salah kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan azab kepada sebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kabar kepada nabinya. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para malaikat penjaga gunung yang siap untuk diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan apa saja. Seandainya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada malaikat untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif, maka penduduk Taif selesai. Ya, karena mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai melempari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ya. Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut ya. Nabi Muhammad SAW justru berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka keturunan yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi di sini ada kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW ya. Begitu juga dengan para nabi yang lain kaum muslimin ya. Ada yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang kemudian azab itu benar-benar turun, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ini ditawarkan, ya, adapun nabi yang lain diberikan kabar bahwa akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat katanya kaum muslimin, ya, sebenarnya dari perkataan Habib yang ini tidak ada masalah kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan azab memberikan kabar kepada nabinya, ya. Tapi apa yang salah dari perkataan Habib ini kaum muslimin? Ya, coba kita simak lanjutan videonya kaum muslimin. Nah, setelah Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom pun pasti kan, ngoten kan. Nah, kaum muslimin, disinilah letak permasalahan dari perkataan Habib ini kaum muslimin. Dia menganggap bahwa pewaris para nabi itu adalah para wali, dianggapnya Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan atau hubungan mereka sama dengan nabi karena mewarisi kenabian. Padahal makna dari warisan nabi, kenapa para ulama disebut warasatul anbiya? Karena mereka mewarisi ilmu. Makanya di hadis arba'in itu ada hadis, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah pewaris para nabi. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ilmu. Jadi ulama itu mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti yang difahami oleh Habib ini kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu di zaman para nabi, ketika akan menurunkan azab, memberikan kabar kepada para nabinya, maka sekarang memberikan kabar kepada para wali yang katanya wali kutub. Apalagi dikatakan seandainya wali kutub ACC, maka terjadi, kalau tidak ACC tidak terjadi. Ini kan kufur namanya. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala punya serikat, punya sekutu, punya makhluk yang diajak bekerja sama untuk mengatur urusan dunia. Apanya kalau nggak pelecehan? Ya. Ini pelecehan, ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini mustahil terjadi di dalam pemahaman orang-orang salafi. Mustahil kaum muslimin. Ya, mustahil. Dan ini jelas videonya dari channel NU kaum muslimin. Para nabi saja kaum muslimin, ini bukan seperti apa yang diceritakan oleh Habib ini kaum muslimin. Bukan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan azab, kemudian sebelum menurunkan azab memberitahukan kepada para nabinya, kemudian kalau para nabi ACC azab tersebut terjadi, kalau tidak ACC tidak terjadi. Bukan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bukan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan gunung kepada penduduk Taif, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran. Karena penduduk Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, menolak agama Islam, jelas isinya orang-orang kafir. Menolak dakwah Islam, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan, bukan mengabarkan akan menurunkan azab. Kemudian ditolak Nabi Muhammad SAW, bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mau memerintahkan malaikat penjaga gunung, maka silahkan perintahkan. Apapun perintah Nabi Muhammad SAW itu akan dilaksanakan oleh malaikat yang menjaga gunung tersebut. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala izin kepada Nabi Muhammad SAW akan menimpakan musibah kepada azab kepada penduduk Taif, kemudian ditolak Nabi Muhammad SAW, bukan. Kalau diartikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar Allah akan menurunkan azab,
kemudian ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu salah kaprah. Ya, salah kaprah itu kaum muslimin. Begitu juga dengan nabi yang lain kaum muslimin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kaum Lut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Lut alaihissalam supaya Nabi Lut alaihissalam meninggalkan tempat tersebut. Karena apa? Azab Allah Subhanahu wa taala akan segera turun. Ini bentuknya khobar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab. Berbeda dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu besar. Karena apa? Azab Allah akan turun, akan menimpa kaum Nuh. Dan kisah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut, kepada kaum Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar akan turunnya azab tersebut, itu tidak ada yang namanya persetujuan dari Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Nuh alaihissalam. Itu murni Allah Subhanahu wa taala sudah akan menurunkan azab. Makanya Nabi dan para pengikutnya disuruh pindah, disuruh membuat perahu, disuruh naik ke atas perahu. Karena yang tidak pindah, yang tidak naik ke atas perahu, maka dia akan binasa, terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi ini sangat jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kaum muslimin. Kalau yang disampaikan oleh Habib tadi itu jelas maknanya Allah Subhanahu wa taala berserikat dengan wali kutub. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan azab di Semarang, maka tergantung wali kutub. Kalau wali kutub ACC, turun azab di Semarang. Akan tetapi kalau wali kutub masih berharap di Semarang, orangnya bisa diharapkan bertaubat, maka masih bisa ditolak azab dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini kan namanya Allah Subhanahu wa taala punya serikat, punya sekutu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi. Dari mana ada harus izin sama kutub? Siapa kutub? Dan siapa kutub sekarang ini? Coba. Apakah diizinkan itu Palestina sama wali kutub terjadi yang seperti itu? Ya, diserang oleh Yahudi. Alangkah brengseknya kutubnya kalau seperti itu. Saudara muslim dibiarkan seperti itu. Coba. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala diizinkan orang-orang Yahudi menggenosida orang-orang muslim di Palestina? Kan kurang ajar kutubnya itu namanya kaum muslimin. Ya kan? Jadi jelas ini kaum muslimin ya. Ini jelas ini menistakan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah Subhanahu wa taala itu kalau memutuskan sesuatu, ingin berbuat sesuatu harus atas persetujuan kutub. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan juga perlu diketahui kaum muslimin, kalau Nabi ya dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar akan adanya azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya azab itu turun kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan nabinya. Sementara sekarang ini adanya tsunami, adanya gempa, banyak menimpa kaum muslimin. Jadi kalau itu persetujuan dari kutub, ya berarti kutubnya ini kutub goblok. Ya, kutub goblok itu namanya kaum muslimin. Coba kita lihat ya, tsunami di Aceh, di Lampung, di Padang, gempa di Jogja, ya gempa di Sulawesi. Itu semuanya menimpa kaum muslimin juga, bukan hanya orang-orang kafir. Begitu juga dengan musibah di Palestina. Jelas kaum muslimin. Apa itu persetujuan dari wali kutub juga? Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ini akidah yang menyimpang kaum muslimin. Akidah orang-orang, ya kita tahu sendirilah kaum muslimin.
Mereka kalau dengan akidah yang dijelaskan oleh para asatidz salafi, mereka pasti menolak kaum muslimin ya. Tapi akidah mereka sesat dan menyesatkan seperti ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang seperti ini kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.